produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Tapi yang punya luar negeri, apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? AstraZeneca 1,1 juta dosis. Kenapa komite etik saja, ini persoalan komite etik ini, vaksin Nusantara harus stop? Apa ini? Dari kalau produk luar negeri itu didiamkan saja, masuk ke sini, jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Apa di belakang ini? Tolonglah, ini kita ini Indonesia ini, sekali lagi saya katakan, kita belum punya satu aspek yang bisa membanggakan kita di pentas internasional. Tolong vaksin ini kalau memang bisa. Kecuali kalau bapak-bapak Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang. Saya bersama Ibu Penny nanti menghajar vaksin Nusantara. Saya dengar, Bu, ini penelitian kayak gini baru 2 lembaga di dunia ini yang mampu mengerjakan. Amerika sama Indonesia. Amerika ya, Pak? Bangga dong mestinya kita. Jangan sampai diambil Cina dulu, baru kita beli ke Cina. Dagang lagi nih. 277 juta kepala. Saya tuh pingin begitu, dia biar tuntas di sini, jangan nanti bawa pulang. Nanti kita nggak bisa tidur. Ini orang Medan gitu, kalau memang iya enggak. Itulah, ini gimana ceritanya kita ini, bangsa kita kayak gini terus. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Nah, sekarang ke Ibu Penny. Bu Penny, tadi saya akan nanya soal komite etik ini. Komite etik ini kan dikaitkan, komite etiknya di RSPAD, yang mengerjakan penelitiannya RSUP Karyadi, gitu kan maksudnya itu kan. Jadi pertanyaan saya gini, Bu. Dalam metodologi penelitian, etika itu berlaku universal sebetulnya. Coba dibaca di falsafat ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti di Eropa, hasilnya seperti ini dengan etika tertentu yang sudah standar dan baku. Lalu penelitian itu dilakukan di Indonesia, itu mestinya sama hasilnya. Itu dari dulu itu. Apakah benar bahwa karena komite ini, persoalan komite etik ini, lalu kelanjutan penelitian vaksin Nusantara ini jadi lambat? Saya mengajukan pertanyaan ini penting, kenapa? Karena kita tidak mungkin cari alasan-alasan yang tidak rasional, tidak akademik gitu, lalu pekerjaan pentingnya untuk mencari vaksin Nusantara dengan demikian kedaulatan kesehatan kita bisa berdiri di kaki sendiri terlambat. Atau ada faktor lain di luar ini? Terus terang aja, jujur saja, ini vaksin ini kepentingan negara itu banyak. Negara-negara lain juga kepentingannya banyak sama kita. Kita ada 273 juta lebih rakyat Indonesia hari ini yang harus kita amankan semua agar sehat daripada virus ini. Jangan nanti ujung-ujungnya ini komite etik, ini komite etik. Saya mau kasih tahu ya Ibu Penny itu. Kadang-kadang Badan POM ini longgar. Tapi yang punya luar negeri, apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? AstraZeneca 1,1 juta dosis. Kenapa komite etik saja, ini persoalan komite etik ini, vaksin Nusantara harus stop? Apa ini? Dari kalau produk luar negeri itu didiamkan saja, masuk ke sini, jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Apa di belakang ini? Tolonglah, ini kita ini Indonesia ini, sekali lagi saya katakan, kita belum punya satu aspek yang bisa membanggakan kita di pentas internasional. Tolong vaksin ini kalau memang bisa. Kecuali kalau bapak-bapak Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang.
Saya bersama Ibu Penny nanti menghajar vaksin Nusantara ini. Tapi kalau bermanfaat, ngapain? Ada apa ini? Saya tidak mau ada lembaga badan POM kita yang katanya dihormati di pentas internasional, malah justru di dalam negeri sendiri itu mempersulit penelitian. Emang Ibu pikir mereka nggak bisa tetap lanjut? Tetap lanjut, tapi mereka ingin legal. Bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang semestinya dilakukan. Saya dengar, Bu, ini penelitian kayak gini baru 2 lembaga di dunia ini yang mampu mengerjakannya. Amerika sama Indonesia. Amerika ya Pak? Bangga dong mestinya kita. Jangan sampai diambil Cina dulu, baru kita beli ke Cina. Dagang lagi nih. 277 juga kepala. Yang setiap tahunnya bisa nambah lebih dari 5 juta orang. Warga kita ini. Ini kita ini jadi pasar semua di mana-mana. Nah sekarang saya mau lihat. Apa yang Ibu tulis di sini, dasar suatu penelitian vaksin itu untuk dihilirisasi artinya untuk diproduksi, 1. Vaksinnya harus fit sesuai dengan situasi pandemi yang mudah pembuatannya. Kalau saya dengar tadi, vaksin Nusantara sangat mudah membuatnya. Berarti sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Ibu sendiri yang tulis. Itu 1. Yang kedua, vaksin itu harus VIA, valid, important, applicable. Valid enggak? Saya katakan kalau Ibu nggak percaya ini valid, enggak, cari falsifikasinya. Runtuhkan teorinya. Salahkan dia, buktikan kalau itu salah. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti kan valid. Atau justifikasi, kan mereka yang peneliti pasti justifikasi. Kita yang tidak percaya falsifikasi. Kalau kita nggak bisa meruntuhkan teori, berarti benar. Itu filsafat pengetahuan itu. Kemudian important, penting nggak? Ya penting lah, orang banyak yang mati sekarang. Kita sekarang yang terpapar aja, yang aktif sekarang lebih 144.000 hari ini. Apa nggak berbahaya tuh? Berbahaya lah. Kita naik pesawat aja takut, naik kereta api orang takut, kerja takut, di mana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Berarti penting. Applicable nggak? Applicable kan bisa disuntikkan, malah lebih mudah katanya. Sudah itu bisa sekali suntik seumur hidup. Yang vaksin Sinovac, kata Pak Menteri kemarin saya baca di media, paling setahun. Mana yang lebih hemat? Nah ini tolong Ibu ya. Jadi saya kira ini kriteria hilirisasi yang Ibu sampaikan di sini sudah memenuhi ketentuan. Jadi saya minta Ibu Feni sekarang kasih tahu pada kita apa masalahnya sehingga nggak bisa uji klinis tahap kedua ini. Atau belum dikeluarkan. Kalau nggak salah sudah lama diajukan ya Pak Mulis ya. Halo Pak Mulis. Udah lama diajukan pengujiannya. Untuk PUK tahap klinis tahap kedua tuh, uji klinis tahap kedua. Udah dibuat atau belum Pak? Sudah dibuat? Jawab dulu Pak. Jangan takut-takut nih, jawab dulu Pak. Sudah diajukan nggak Pak? Tapi udah diajukan belum? Itu dulu. Sudah diajukan? Ah itu aja. Pak Muklis bicara pakai mic biar didengar Pak. Pakai mic. Direkam Pak. Saya nih bertanggung jawabkan ini Pak omongan saya. Saya selalu ngomong begini, nggak ada yang takut-takut di sini. Tolong Pak Muklis. Sudah diajukan belum Pak PPUK-nya yang untuk klinis tahap kedua? Sudah diajukan, tapi memang masih dalam proses untuk jawaban. Bukan. Ini kadang-kadang ini orang Jawa ya, beda sama orang Medan. Makanya orang Medan pakai belangkon, saya pakai belangkon ini. Orang Medan itu udah diajukan 4 kali tapi nggak direspon gitu loh. Atau nggak mau dikeluarkan gitu. Saya tuh pingin begitu, dia biar tuntas di sini, jangan nanti bawa pulang. Nanti kita nggak bisa tidur. Ini orang Medan gitu, kalau memang iya enggak. Gitu loh, ini gimana ceritanya kita ini bangsa kita kayak gini terus. Coba. Mohon oh maaf, iya. Mohon maaf. Silakan Pak Mulis ya. Oh, mohon maaf. Maksudnya respon 4 kali adalah setiap kali kami menjawab itu memang untuk menyampaikan apa yang diberikan masukan, kami berusaha untuk menjawab. Tapi jadi kurang lebih gini, kalau misalnya Badan POM nanya, kenapa begini, Bapak jawab kan, Bapak respon gitu kan. Itu maksudnya kan Pak? Ya maksud respon-respon ini loh maksudnya itu yang ditanya ini.
Jadi jangan salah pikir juga, kita ternyata respon ini kita pikir pengajuan izin, padahal bukan itu loh. Bukan pengajuan izin, Bapak. Udah, izinnya kan udah diminta, Pak ya. Maksud saya gini, kenapa saya tanya itu Pak Muklis? Supaya saya tanya Bu Penny ini, apa alasan Ibu nggak ngeluarin gitu loh. Kalau sudah diajukan, kecuali kalau Bapak belum mengeluarkan permohonan, nah itu kan nggak mungkin kita tanya. Ya keluarkan dulu permohonannya, baru kita tanya kenapa keluarin. Tapi kalau sudah diajukan permohonannya, tidak dikeluarin, kita tanya ada apa ini, siapa ini, ada apa, siapa saja yang mempersulit begini nih. Ini saya jaminkan nih Prof. Bambang ya, kalau ini kita berhasil, Menristek BRIN itu berhasil, itu catatan sejarahnya luar biasa Pak. Bener. Kita kan meninggal pekerjaan kita ini kan kita bisa datang dan pergi Pak di tempat kita duduk sekarang. Jabatan yang kita peroleh sekarang. Tapi yang kita tinggalkan itu adalah legacy. Warisan apa yang kita bisa berikan pada orang. Kan nggak semua juga para pekerja yang tadi peneliti saya dengar honornya juga kecil sekali kok. Tapi mereka nggak peduli. Yang penting mereka ingin meninggalkan legasi untuk bangsa dan negara kita. Jadi Bu Ketua, itu dan saya minta itu ditakawal dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya bisa kita tuntaskan nih Vaksin Nusantara. Karena kemarin pada rapat internal komisi, rapat hari ini memang targetnya adalah menuntaskan persoalan vaksin Nusantara. Jadi kita arahkan pada masalah itu. Demikian Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.